kalau kita datang ke Arafah pas waktu wukuf, subhanallah, kita tendang Bapak Ibu sekalian, karena yaumun azim memang, subhanallah, hari yang paling mulia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita sudah mau nyampe ke Ji'rana. Yang lagi tidur, yang mau sholat sunat ihram, yang mau turun ataupun langsung niat saja, gimana? Turun dulu, Hah? Turun dulu, ada ke kamar kecil mungkin. Ada yang mau ke kamar kecil? Ya. Bisa sunat ihram. Nggak pakai sholat sunat ihram sebenarnya sah, yang penting niatnya kan ikut. Ya. Gitu, nanti di bisnya di hotel langsung nyampe. Tapi yang mau yang kebelet silahkan. Yang kebelet silahkan turun. Ya. Ini Ji'rana, tempat nikah. Atau yang mau ngambil foto dokumentasinya. Yang mau mengambil foto untuk dokumentasi atau mengabadikan, dipersilakan. Ini namanya Ji'rana, tempat Rasulullah berterima kasih atau bersyukur karena menang di peperangan Hunain. Bagi yang tidur silahkan bangun, gum. Bahasa Arabnya gum, bangun. Ego masjid ego. Tangi. Masjid Ji'rana. Nah kalau tangi bahasa Maduranya belum. Tangi enggak? Masih jauh tangi itu. Ya tangi. Lek bahasa Madura. Lek bahasa Jawa nih ya tangi ya bangun. Sik suwe. Sik tangeh. Tangi. Benar? Ya udah mana Lami? Baik Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di Ji'rana. Yang mau umrah atau yang mau membadalkan umrah silahkan satu nama saja. Yang lebihnya saya boleh bantu. Ada yang lebih mau umrohkan badal, boleh dikasih saya. Ya. Bagi yang mau, yang tidak mau ya silakan. Titipkan saya. Yang perempuan, yang perempuan titipkan ibu aja. Bagi yang mau. Kalau tidak, kalau masih bisa mau diumrohkan oleh dirinya ya silahkan. Monggo. Titipkan saya, Mas. Silakan bisarohnya ya murah saja itu silakan. Hanya 500 rial. Berapa 500 rial? Fasilitasnya apa itu? Hah? Fasilitasnya dapat nanti tahu bersama-sama di Masjidil Haram. Sertifikat insya Allah ada. Sertifikat. Kurma 1 box. Jam-jam. Kalau memang bisa membawa zam-zam ya zam-zam. Alhamdulillah kita sudah di Ji'rana untuk ambil mikot. Sebelumnya jamaah ambil wudhu, sholat sunnah ihram, terus melanjutkan ke kota suci Makkah untuk melaksanakan umrah, tawaf, sa'i dan tahallul. Di sini ada air dingin yang bisa diminum. Khusus toilet ya Bapak Ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Ini tempat toilet dan tempat wudhu di Masjid Ji'rana. Situasi yang ada di dalam Masjid Ji'rana untuk melaksanakan salat sunnah umrah 2 rakaat.
Ta'ala dalam hatinya kuniat umrah dan ihram umrah. Siapa yang mau diumrohkan, siapa sebut namanya, lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi, dalam hatinya saya niat umrah dan berihram umrah untuk siapa namanya, paham nggak? Nah, ya, lillahi ta'ala, sebut namanya, satu nama saja, hanya satu nama. Yang meninggal, yang tidak meninggal tidak boleh. Oke, di belakang sudah, di tengah sudah. Pakai bin bahasa Mangsar. Dalam? Pakai bin, misalnya kom satu. Gak apa-apa. Bukan nomor-nomor. Yang lengkap malan. Yang lengkap malan lebih pakai afdol, bin. Mutan. Nggak tahu Mana Nggak nggak tahu, apa-apa. yang penting nama darinya wis nyampe nih. Sama pun. Atine disejo atine nang kono. Bon, yang tidak mau umroh jangan menjatuhkannya, jangan pasang niat di sini. Yang tidak mau umroh, ya. Jadi kalau niat ini kan sunnah kedua kalinya, menjadi wajib hukumnya. Kalau sudah menjatuhkan nih niat, wajib sempurnakan tawaf, sa'i, tahan, wajib hukumnya. Kalau sudah menjatuhkan niat, kan sudah ikrar namanya, sudah niat. Sudah? Kalau sudah kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lebih semangat lagi berirama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka
mundur. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alaihi wasallam bal hulwah au tahannut. Apa ya tahannut itu? Menyepi, menyendiri, mengasingkan diri. Ya istilahnya kalau bahasa kita bersemedi, ya kan, atau bertapa kalau istilah kita. Tetapi istilah Rasulullah tidak. Rasulullah itu memang untuk fokus, yang fokus beribadah, yaitu menerima wahyu pertama kalinya, namanya di Gua Sur. Hira. Menerima wahyu pertama kali Rasulullah SAW saat berada di Gua Hira. Nah, datanglah satu malaikat, namanya malaikat Jibril. Nah, jadi sampai sekarang ini malaikat Jibril ini disebutnya malaikat sang wahyu, penyampai wahyu. Karena yang harus kita tahu, orang mukallaf wajib hukumnya kalau kita ikut Imam Maturidi dan Asy'ari, wajib hukumnya hafal 10 malaikat, ya kan? Ya. 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, 4 malaikat Azrail, ya, 5 malaikat Munkar, 6 malaikat Nakir, 7 malaikat Raqib, 8 malaikat Atid, 9 malaikat Malik yang tidak pernah senyum. Berarti grup kita nanti disebutnya malaikat Malik. Yang suka senyum malaikat Ridwan, ya kan? Malaikat Ridwan ini surga, masya Allah. Nah, di surga. Dan di depan sebentar lagi ya, agak jauh dari sini, kita juga tidak turun. Kalau ini di Jabal Nur atau Gua Hira kita tidak turun, hanya dikasih tahu dari jarak jauh. Namanya Gua Hira. Pertama Rasulullah SAW menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Karena Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW disebutnya awalnya disebut dengan Ummi. Ummi itu apa maknanya? Isu. Ummi itu maknanya bodoh.
Ya, bukan umi ibu, tapi bodoh, buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Lalu kemudian datanglah malaikat Jibril. Maka setelah datang malaikat Jibril, diajarin oleh malaikat Jibril untuk bisa membaca, dan turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya, Iqra. Kata malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Rasulullah menjawab, nama dari Iqra ya malaikati. Saya tidak bisa membaca, wahai malaikat Jibril, tidak bisa. Lalu kemudian malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad demi Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang mana manusia ini tercipta min 'alaq, dari segumpal darah. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian hanya segumpal darah. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita tampakkan ke hadapan Allah? Hanya terbuat dari segumpal darah min 'alaq. Lalu kemudian malaikat Jibril mengucapkan, karena Nabi Muhammad tetap tidak bisa membacanya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Muhammad demi Tuhanmu yang sangat mulia, alladzi 'allama bil. Ini tulisan dari Allah sudah sampaikan melalui kamu ya Muhammad. Bacalah bil qalam, sudah ada tulisannya, kamu tinggal bacanya. Masya Allah, setelah diulang-ulang oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW bisa membaca Al-Quran. Artinya Al-Quran turun pertama kali yaitu di kota suci Makkah, ya, yaitu tepatnya di Jabal Nur. Insya Allah nanti di depan Ibu sekalian ada puncak. Memang jabalnya atau gunungnya itu memang bercahaya putih, Masya Allah, bercahaya, apalagi tengah malam. Saya hanya, Masya Allah, saya 12 tahun di sini hanya naik 2 kali. Sempoyongan Ibu sekalian tinggi, ya, tinggi Ibu sekalian. Karena tidak ada jalan khusus, tidak ada, hanya tapak demi tapak yang dibangun, yang disemin oleh orang-orang Pakistan. Setelah disemin dia minta, saya bagus dia, sehingga sekarang ini Masya Allah ada jalan sehingga bertingkat seperti itu. Ada jalannya, tidak licin, tidak terjal, tidak curam, tidak tajam Ibu sekalian. Masya Allah. Di situ Rasulullah nanti, di depan itu kelihatan sudah di sebelah kanan paling tinggi, sebelah kanannya memang putih Ibu sekalian, yang putih bercahaya. Nah, disitulah baginda Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali melalui malaikat Jibril, sehingga Nabi Muhammad bisa membaca dan sudah tidak disebut dengan ummi lagi, karena Rasulullah sudah pandai membaca. Tetapi Rasulullah sampai meninggal hanya tidak bisa menulis. Artinya apa? Artinya ilmu itu bukan ditulis. Al-ilmu fi sadri, ilmu itu di dada, bukan al-ilmu fi sutur sebenarnya, bukan di tulisan. Sebagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu. Kenapa ditulis? Al-Qur'annya ditulis. Apa jawaban kita? Kenapa ditulis? Seandainya tidak ditulis untuk kita ini, kapan kita bisa membaca Al-Qur'an? Beda dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi sebelah kanannya ini, misalnya paling tinggi ini, puncaknya itu sebelah kanan ya. Nah, Masya Allah. Jadi lubangnya itu, gua Hiranya itu kurang lebih tingginya hanya 1,80 meter, hampir 2 meter lah. Kalau saya berdiri kan pendek nih, saya kecil nih, masih ada sisa seperti itu. Sujud masih ada sisa, ya. Tetapi lubangnya kecil, sempit habis sekalian. Jadi harus miring gitu, susah tuh masuk. Nah, bagi yang gemuk, Masya Allah, yang mungkin yang banyak dosanya nggak bisa masuk. Bagi yang gemuk, yang banyak dosanya, sempit sekali. Saya 2 kali masuk, ya. Mungkin ya hari asal dia bentar. Nah, kelas mungkin. Nah, ini ya usulan sebelah kanan kita ini. Subhanallah, di atas sekali paling ujung, paling tinggi. Nah,
naik dari sini nih tuh, datang tengok tuh ada masjid tuh, ada masjid, terus naik di situ, mulai situ terus sampai naik, kemudian ke depan sedikit, kemudian turun lagi, kemudian ada bengkahan atau bongkahan itu, nah di situ lubangnya, turun lagi. Nah di situ agak sulit Bapak Ibu sekalian. Kalau mau mencoba silahkan nanti malam saya antar dari bawah saja, tidak bisa naiknya saya, ya. Oke sudah? Nah itu Bapak Ibu, Jabal Nurnya, subhanallah Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya pendek, tetapi memakan waktu terlebih bagi yang sehat 2 jam Bapak Ibu sekalian, naiknya saja 2 jam. Pernah tak? Saya 2 kali saja, hanya 2 kali. Itu loh kalah sih. Dan kayak Nah, jadi masya Allah, tetapi tenang Bapak Ibu, begitu naik ke puncaknya tenang. Ya, kenapa tenang? Ada bekas Rasulullah SAW ibadah terlebih 40 hari di situ. 40 hari Rasulullah SAW itu dimulai dengan bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan tersebut namanya Nuzulul Quran. Rasulullah menerima wahyu itu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Terus diteruskan sampai bulan Syawal, sampai 40 hari Rasulullah di situ di Jabal Nur tersebut. Subhanallah. Makanya ada hataman kita tadarus. Nuzul Quran itu turun pada tepatnya bulan Ramadan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, mumpung Ramadan silahkan hataman Al-Quran, ya kan? Nanti Al-Quran itu datang sebagai syafaat sayati yaumal qiyamah syafi'un. Nanti di hari kiamat memberikan syafaat, ya. Al-Quran itu memberikan syafaat di hari kiamat kepada kita. Jadi kalau kita membaca 1 huruf pahalanya 10. Sampai hatam 30 juz itu berapa? Berapa? Ya, berapa ratus surat, berapa ribu huruf. Insya Allah lagi di bulan puasa, dan tepatnya kita di Makkatul Mukarramah. 1 pahala sholat Bapak Ibu sekalian, ya kan? 1 pahala tawaf berapa? Karena lit-ta'ifina sittuna, bagi orang yang melakukan tawaf pahalanya 60.000, lil-'akifina atau lirruki'ina, atau orang yang rukuk atau yang sholat maksudnya itu 40.000. Sudah berapa? Sudah 100. Lin-nadirina 20, bagi yang memandang Ka'bah, subhanallah, hanya memandang pahalanya 20 berarti rahmat yang datang setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik Allah menurunkan 120.000. Bayangkan ibaratnya kita ibadah tinggal di Indonesia kurang lebih, ya, kalau 1 kali saja ibaratnya kita ibadah di Indonesia 10 tahun 5 hari. Subhanallah ibaratnya. Jadi kalau berapa hari kita di sini kalikan saja. Tapi setelah itu harus ibadah lagi. Tidak, pahala saya sudah banyak. Di Mekah sudah berkali-kali, sudah lunas. Tidak, tetap kita ibadah. Lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Karena iman kita ini tatkala ada di 2 tanah suci pasti naik 180 derajat. Ya kan, tanpa saya bangunkan, mana saya ketuk-ketuk sahur enggak, bangun sendirinya, ya kan, sudah pergi tahajud, pergi ke masjid, karena iman Bapak Ibu sedang naik. Nanti begitu ada di Indonesia juga tetap kita jaga, tetap kita lanjutkan sebagaimana kita beribadah di tanah suci 2 ini. Insya Allah, karena orang yang istiqomah ini adalah ainul karamah, ya. Jadi yang istiqomah menjadi orang yang sangat mulia. Betul tidak? Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu, misalkan tidak sempat membaca Al-Quran, Bapak dan Ibu ada niat untuk mewakafkan, niatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya, wakaf Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran di dalam masjid atau di tanah suci ini mendapatkan tetap mengalir pahalanya
bapak dan ibu niatkan untuk keluarga, untuk almarhum atau untuk almarhumah. Pahalanya untuk sampaikan untuk mereka-mereka yang mendahului kita, karena bentuk kita cinta dan mengabdi kepada beliau atau ke mereka-mereka yang sudah mendahului kita, ya kan? Tetapi utamakan kita bisa menghatam Al-Quran walaupun satu kali saja di tanah suci ini. Kita duduk, kita Masjidil Haram, kita itikaf dalam 1 jam ngambil 5 juz, insya Allah sehari semalam bisa khatam. Amin. Tapi kadang Setan ya disikir, ruh haji, suruh bergerak, suruh kemana, kita udah keluar. Kan seperti itu kan? Kadang seperti itu. Dan bapak dan ibu, alhamdulillah sudah haji semuanya ini. Sudah haji. Begitu masuk dalam Masjidil Haram, haji. Sudah dapat gelar. Alhamdulillah bapak dan ibu. Makanya jagalah haji dan hajat bapak ibu sekalian. Sudah gelar, ya, sudah punya gelar haji dan hajat. Kita kita abadikan gelar tersebut supaya mendapatkan haji mabrur dan umrah yang mabrur. Amin. Saya doakan insyaallah seperti itu, haji mabrur, umrah mabrur dan makbul. Amin ya rabbal alamin. Saya kira mabrur semuanya bapak ibu sekalian. Saya yakin itu mabrur dan makbul. Bukan mabur ya? Bukan mabur. Mabur itu lari dari hotel pergi ke masjid termasuk mabur, karena meninggalkan hotel untuk itikaf tidak masalah. Tapi pas mau pulang nanti ada muncul, ya. Jangan mabur terus menghilang, susah nanti, ya. Itu carinya. Oke, setuju insyaallah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ibu, ini masih terowongan yang disebut dengan kawasan Jabal Anbiya, ya, kawasan para nabi. Nah, di sini terus itu keluar Marwah, Mubaid Da'is. Jadi bapak dan ibu, kita akan mengikuti bis kita sampai kita diturunkan, karena jam 11 ini biasanya jalan menuju Masjidil Haram ini memang ditutup, disekat-sekat sudah, ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa masuk melalui terowongan yang kita lewati pertama masuk itu. Nah, mudah-mudahan diberikan kemudahan, karena memang waktunya sudah mau duhur. Apalagi bulan Ramadan ini banyak penjagaan ketat sangat ketat sekali, ya. Di sebelah kanan kita ini namanya Masjid Syajarah, ini sebelah kanan ya. Dan itu Masjid Jin sebelah kanan itu lagi. Dan ini Maqbarah Jannatul Ma'ala. Sebelah kanan ada Jannatul Ma'ala, di dalamnya ada Sayyidah Khadijah dan para sholihin dan syuhada was sholihin. Kita ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Allahumma firnahum warhamhum wa'afihim wa hum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, terima kasih saya ucapkan, semoga dengan pahala dan berkah kita menghadirkan Fatihah kepada Jannatul Ma'la. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga juga. Amin ya rabbal alamin.
Kenapa disebut jannatul ma'la? Jannah adalah surga al-ma'la tertinggi, karena di situ habis sudah jaminan kepada Allah Subhanahu wa taala ahli surga semua memang. Jadi ma'la ini merupakan makbarah ya, makbarah yang masyhur, yang terkenal bagi orang-orang saleh, orang-orang saleh. Karena di dalamnya ada Sayyidah Khadijah, istri pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menikahi seorang janda. Ya. Jadi kalau Bapak ingin menambah lagi, nikahilah janda-janda. Ya kan? Lah ya, biar dapat pahala yang laki-laki. Ya kan? Yang perempuan dapat. Yang perempuan nggak suka dinikahi oleh duda. Nggak suka katanya. Mau yang berondong terus yang ibu-ibu. Siapa itu? Wallahu a'lam bishawab. Siapa itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, istri Rasulullah SAW ini ada 9. Ya, duanya di Mekah. Yang tadi Sayyidah Khadijah, istri pertama, dan yang kedua adalah satunya di tanah halal di Nawariyah, namanya Sayyidah Maimunah binti Khawailid, ya, Siti Maimunah, dikebumikan di Nawariyah. Nah, sisanya ada di perkuburan Baqi'. Jadi subhanallah, Ma'la, Baqi', Serai itu ahli surga semuanya. Makanya Bapak sekalian, orang yang haji, orang yang umrah meninggal di tanah suci ini, masya Allah luar biasa. Untung Bapak sekalian ya, karena berkumpul dengan para sholihin, orang-orang soleh semuanya. Kita di posisi sebelah kanan kita Bapak sekalian, karena ini menunjukkan jam 11:04. Nah ini nih di bawah ini ada jalan. Ini dulu ada Masjid Abu Hurairah yang terkenal dengan sebutan Masjid Kucing. Nah di sini sudah tidak ada lagi, masya Allah. Sekarang menjadi parkiran bis-bisnya yang mengangkut yang disebut dengan bis selawat. Apalagi musim haji di sini penuh habisnya bis selawatnya, hampir 24 jam penuh. Sekarang dimulai dari bulan Ramadan. Nah itu di sebelah kanan kita namanya Jabal Anbiya yang kita dapat tadi, termasuk ya di terowongan tadi, terowongan Jabal Anbiya, Jabal para nabi. Karena di sini banyak nabi yang dilahirkan di kota suci Mekah, terutama nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya termasuk Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya kan? Nabi Ismail ini melalui istri yang kedua namanya Siti Hajar. Siti Hajar. Ya. Kalau istri pertama namanya Siti Sarah. Hah? Sarah. Siti Sarah. Ya, jadi istri pertama adalah Siti Sarah, mempunyai setelah lahir Nabi Ismail, Siti Sarah mengandung lahirlah Nabi Ishak. Subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai dua anak yang mempunyai nabi juga. Nabi Ismail jadi nabi, Nabi Ishak juga menjadi nabi, juga menjadi rasul. Karena rasul itu yang harus kita ketahui banyaknya 313, harus hafal kita sebenarnya. Tetapi yang wajib hafal banget hanya 25. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu sudah hafal semua, insya Allah. Kalau tidak hafal gimana? Hafalan. Ya harus hafal dosa. Kalau tidak hafal dosa terus. Yang hafal hanya ayu ting ting, salah alamat terus. Ya kan? Harus hafal. Sedangkan nama-nama Nabi tidak hafal. Subhanallah. Ya kan? Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kita datang ke kota suci Mekah ini mengingat sejarah kita, memori kita. Kalau dulu kita disuguhkan, disuguhkan hafalan ya. Nah, seperti tauhid, seperti lagu-laguan, seperti kita selawatan dari dulu. Oh, sekarang, masya Allah, langsung HP. Anak kecil, anak saya aja minta HP umur 3 tahun. Nah, sudah beda. Jadi kalau dulu memang beda. Mudah-mudahan dibuka ya. Mudah-mudahan tidak ditutup supaya kita jalannya dekat.
يبدأ ولا أكثر؟ ممكن يبدأ إن شاء الله. ما يفتح الحمد لله. علاش يفتح؟ Alhamdulillah ya Allah, masih dibuka, kadang ditutup, sudah setengah 12 masih dibuka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih sempat berjamaah di Masjidil Haram. Seandainya ditutup, kita jalan kaki dari sini, dari tempat tadi itu biasanya diturunkan biasanya Bapak dan Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah, karena mungkin awal Ramadan masih dibuka, tapi nanti sudah mendekati tanggal 10, tanggal 20, apalagi tanggal 20 namanya Asyra Awakhir. Nah di sini nih luar biasa padatnya, ya susah akan sini untuk keluar tuh, naik kendaraan, cari taksi susah sekali kalau sudah Asyra Awakhir. Baik Bapak dan Ibu, sepakat semuanya, setuju semua yang mau umrah habis duhur ini ya. Jadi kita nanti kalau begitu sholat duhurnya bagaimana? Kita berjamaah grup kita aja berarti ya? Gimana? Langsung berjamaah. Langsung berjamaah, terus kumpulnya gimana? Titik temunya nanti? Ya di hotel aja sih Bang. Di lobby. Bareng-bareng. Capek. Oh tidak apa-apa. Wis sholat sini bareng-bareng kok weekend enggak ada. Perempuannya Iya, pasti mencar biasa. bisa. Kan teng hotel Rien maksud pulau ambil wudhu kan datang. Untuk rien, pas niku bareng-bareng, insyaallah kita melebet masuk bareng-bareng ke Masjidil Haram. Gitu. Mudah-mudahan saged mlebu sareng-sareng insyaallah. Oke, pangapunten sedaya sedanten kula boten saged basa Jawi niki kula petuk jarine wong kang dura kula nggih, wong kang Pontianak, dadi menawi ingkang salah-salah pangapunten pangapura saking kula. Akhir kalam, apabila ada salah-salah ucapan yang kurang berkenan penjelasan dari saya, pangapunten pangapura. Akhir kalam wa nasunawalahumikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.